Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sadri dengan NPM 1940302010, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Nah, jadi di sini saya akan melakukan praktikum, yang dimana praktikum ini merupakan praktikum elektronika daya. Jadi di sini langsung saja masuk ke percobaan 3, yaitu ke AC ke DC atau rangkaian rectifier. Nah, jadi di sini pada percobaan 3 ini terdapat dua percobaan yang dimana penyearah setengah gelombang dan gelombang penuh. Bisa dilihat percobaan penyearah gelombang penuh. Nah, jadi di sini pada penyearah setengah gelombang, di sini desain rangkaiannya merupakan satu buah SCR dan satu gate. Bisa lihat di sini rangkaiannya. Mungkin langsung saja kita merangkainya. Pertama-tama kita ambil sumbernya, sumber AC, karena kita di sini melakukan penyearah gelombang. Selanjutnya jangan lupa kita ambil transistornya. Di sini transistornya sebagai SCR-nya. Dan kita balik dengan cara mengklik transistornya, kemudian kita flip vertikal. Kita balik secara vertikal. Oke, selanjutnya yaitu menambahkan komponen gate untuk gerbang pada SCR. Selanjutnya kita tambahkan komponen resistor. Di sini resistornya sebagai beban. Selanjutnya untuk mengukur tegangan dari masing-masing tegangan input, tegangan gate dan tegangan output, kita tambahkan komponen. Di sini ada voltage probe. Di sini untuk inputnya dan ini untuk tegangan keluarnya. Dan satu voltage probe, tapi di sini notnya untuk langsung ke ground. Nah, jadi makanya di sini terdapat satu kaki saja. Di sini untuk mengukur tegangan dari gate-nya. Selanjutnya kita rangkaikan saja seperti ini. Dari beban terhubung kembali ke tegangan AC-nya. Nah, selanjutnya di sini probe dari tegangannya terhubung seperti ini. Selanjutnya kita sesuaikan nilai-nilai dari entah itu gate-nya, resistornya ataupun tegangan AC-nya dengan cara mengklik ini dan merubah peak amplitudonya atau tegangannya itu menjadi 311 volt. Nah, selanjutnya pada resistor kita menggunakan resistansi sebesar 12 ohm. Di sini saya lupa mengklik frekuensi yang kita gunakan, di sini 50. Selanjutnya di sini terdapat beberapa sudut penyalaan, yang dimana ada 10 180 derajat listrik hingga 170 180 derajat listrik. Kita rubah gate-nya. Di sini kita sesuaikan frekuensinya terhadap tegangan AC yang kita gunakan, yaitu frekuensinya 50 Hz. Selanjutnya tidak lupa kita merubah switching point-nya atau sudut penyalaan atau sudut derajat listriknya dari gate itu menjadi beberapa bagian, yaitu 10 180, 45 140, 90 180, 135 derajat, 180 derajat, 170 derajat dari 180 derajat. Di sini yang pertama kita gunakan 10 derajat dari 180 derajat. Dan kita centang displaynya untuk melihat atau memudahkan kita melihat di sini memunculkan angkanya. Selanjutnya kita rubah namanya di sini untuk memudahkan menjadi pin atau tegangan inputnya, terus kita displaykan. Selanjutnya pada probe yang terdapat pada beban kita ubah menjadi Vout atau tegangan keluarannya. Dan jangan lupa kita rubah namanya menjadi V gate. Bisa juga VSCR, tapi sini saya menggunakan nama V gate.
Ya, kita pindah di sini agar lebih kelihatan lebih jelas. Oke, rangkaian selesai. Mungkin langsung saja kita simulasikan. Oh, sebelum kita simulasikan, kita menggunakan simulation control untuk mengatur ketika disimulasikan jumlah gelombang yang dihasilkan tidak terlalu banyak, karena di sini menggunakan 50 Hz dalam artian 50 gelombang dalam 1 detik. Tapi di sini kita menggunakan total time itu sebesar 0,04 atau setara dengan 2 gelombang yang dia akan munculkan pada saat simulasi nanti. Oke, langsung saja kita simulasikan. Pertama kita ambil pin-nya, selanjutnya kita ambil tegangan pada gate-nya, dan selanjutnya kita ambil tegangan pada outputnya. Nah, jadi bisa dilihat pada saat disimulasikan, di sini tegangan inputnya itu berupa tegangan AC, yang dimana tegangan AC merupakan gelombang sinus, tetapi di sini bolak-balik. Selanjutnya pada tegangan gate-nya, pada gate ini akan menyala apabila tegangan gate berada pada angka 1 atau 1 volt. Bisa dilihat di sini bentuk gelombang dari tegangan gate kotak-kotak ya. Nah, karena kita menggunakan sudut penyalaan sebesar 10 derajat, maka 10 derajatnya dia akan mati, kemudian 170 derajat atau sisa derajatnya dari 180 derajat itu gate baru akan menyala. Sedangkan gate ini baru akan menyala pada tegangan atau ya tegangan AC, di mana tegangan AC yang diambil itu hanya tegangan plusnya saja. Sedangkan tegangan minusnya itu gate akan mati. Bisa dilihat dari tegangan output yang dihasilkan pada saat gate mati, gelombang pada tegangan output itu terpotong seperti ini. Bisa dilihat tegangan outputnya itu terpotong. Nah, dikarenakan sudut penyalaan yang digunakan pada SCR ada 10%, maka 170 atau sisa derajatnya itu baru akan disearahkan oleh SCR-nya, tegangan AC. Jadi sini tegangan outputnya sudah berupa tegangan DC atau tegangan searah. Kita selanjutnya melihat RMS-nya atau tegangan dari masing-masing probe yang telah diukur. Pada tegangan input di sini dapat dilihat sebesar 220, ini 2,199, dikarenakan 0, 02 atau bisa juga 10 pangkat 2, dalam artian 2 dikali 10 2 kali 2,19 atau 2,20 dikali dengan 10 pangkat 2, dan hasilnya adalah 220 volt. Nah, selanjutnya tegangan keluarannya di sini bisa dilihat adalah sebesar 155 volt. Selanjutnya kita agar menghemat waktu, karena kita sudah tahu sudutnya di sini 45 derajat, dalam artian 45 derajat itu gate mati, sisa derajatnya itu gate hidup. Jadi langsung saja kita menggunakan sudut penyalaan yang terakhir, yaitu 170 dari 180 derajat, dalam artian 10 derajatnya baru gate akan menyala. Di sini kita rubah switching pointnya menjadi 170 derajat dari 180 derajat. Dan kita runkan simulationnya. Di sini tombol run simulationnya ini agak terjepit ya. Nah, jadi bisa dilihat dari gelombang yang terdapat pada gate ini 170%-nya gate akan mati atau tidak akan menerima sinyal jika derajat yang dihasilkan dari gate hanya senilai 170 dari 180. Jadi 10% gate-nya baru akan menyala.
bisa dilihat dari tegangan output, gambar gelombang dari tegangan output hanya 10% nilai atau 10% tegangan yang diluruskan atau disearahkan, hanya 10%-nya saja. Dan selanjutnya kita lihat tegangan yang dihasilkan. Tegangan inputnya tetap 220 dan bisa dilihat tegangan output yang dihasilkan hanya sebesar 5,2 volt saja. 5,2 volt saja. Jadi pada percobaan penyaras dengan gelombang, apabila gate-nya semakin kecil derajat penyalaan atau sudut penyalaannya, misal 10 derajat dari 180 derajat, maka tegangan yang dihasilkan atau penyaaraan yang dihasilkan dari SCR dan gelombang keluar dan tegangan keluarannya itu semakin besar atau hampir menyamai tegangan inputnya. Bisa dilihat tadi 217 kalau tidak salah. Nah, sedangkan apabila derajatnya semakin besar, contohnya pada percobaan ini yaitu 170 derajat dari 180 derajat, maka tegangan yang dihasilkan atau tegangan DC yang dihasilkan yaitu hanya sebesar 5 volt atau tegangannya yang dihasilkan adalah kecil. Tetapi tegangan yang dihasilkan di sini sudah menjadi tegangan DC. Selanjutnya yaitu menambahkan komponen kapasitor pada rangkaian. Selanjutnya kita akan tambahkan komponen kapasitor pada rangkaian ini. Kita pindah dulu ya dengan keluarannya atau probe pada Vout-nya. Nah, sudah jelas seperti ini. Nanti kita hubungkan. Kemudian kita ubah nilai dari kapasitor menjadi beberapa bagian. Contohnya ada pada tabel yaitu senilai 2200 mikrofarad hingga 330 milifarad. Untuk menghemat waktu dan menghemat penyimpanan yang terdapat pada kapasitas laptop saya, mengingat spek laptop saya juga rendah, maka semakin lama saya merekam di sini, maka laptop saya semakin panas dan terjadi lag. Jadi di sini saya akan mengambil dan menghemat waktu 2200 mikrofarad dan 330 milifarad. Ya. Kita rubah nilai kapasitornya menjadi 2200 mikrofarad. Kemudian kita centang seperti ini. Di sini sudut yang kita gunakan 90 derajat saja, atau setengah gelombang keluarannya, baru gate akan menyala. Oke, mungkin langsung saja kita simulasikan rangkaiannya. Bisa dilihat di sini dengan menambahkan komponen kapasitor, gelombang yang dihasilkan bukan setengah gelombang seperti yang percobaan sebelumnya, dikarenakan kapasitor ini menyimpan tegangan. Kemudian apabila gate mati, tegangan akan dikeluarkan secara perlahan, dan kemudian pada gate hidup kapasitor akan terisi lagi kapasitasnya, dan kemudian begitu seterusnya. Dan di sini menggunakan sudut penyalaan 90 derajat, dalam artian setengah gelombang plus baru gate akan menyala. Seperti ini bentuk. Dan bisa dilihat tegangan keluarannya itu dimulai dari pada saat gate menyala. Dan ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, 0,01 detik. Selanjutnya kita periksa berapa sih tegangan yang dihasilkan ketika menambahkan komponen kapasitor. Bisa dilihat tegangan inputnya itu sama 220, dan bisa dilihat di sini tegangan output yang dihasilkan dari penambahan kapasitor itu sebesar 217. Ini sudah hampir menyamai tegangan input AC, dan tegangan output AC-nya di sini sebesar 217, sudah hampir menyamai.
Ini adalah model bentuk dari gelombang output yang dihasilkan dengan penambahan kapasitor. Selanjutnya, kita menggunakan kapasitor yang paling besar di sini sebesar 330 mF. Kita rubah dulu 330 mF. Maaf ya. Kemudian kita jalankan simulasinya. Nah, di sini sudah jelas bahwa dengan menambahkan jumlah kapasitor yang besar, maka kapasitor akan menampung apabila gate-nya sudah mati. Dan bisa dilihat, nah di sini tegangan yang dihasilkan itu rata, ya seperti ini dengan menambahkan komponen kapasitor. Kemudian selanjutnya kita periksa RMS-nya. Bisa dilihat tegangan input yang dihasilkan 220 volt dan tegangan keluaran yang dihasilkan itu 290 volt, atau lebih besar dari tegangan AC yang dihasilkan dari tegangan input awalannya, dikarenakan kita menambahkan komponen kapasitor, jadi tegangannya itu naik. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan menambahkan komponen kapasitor, tegangan yang dihasilkan atau tegangan DC yang dihasilkan dari penyaraan tegangan AC itu semakin kecil kapasitornya. Tadi pada saat kapasitornya kecil, yang paling kecil dari tabel itu sudah hampir menyamai. Nah, apabila di sini dengan menambahkan komponen kapasitor yang lebih tinggi hingga 330 mF, gelombang dihasilkan bahkan melebihi tegangan keluaran atau melebihi tegangan input dari gelombang AC-nya sebesar 290 volt. Itulah pengaruh dari penambahan komponen kapasitor. Jadi selanjutnya yaitu percobaan penyarah gelombang penuh. Jadi di sini langsung saja. Sini sudah saya siapkan rangkaiannya untuk menghemat waktu dan menghemat memori. Laptop saya sudah mulai panas juga. Nah, jadi di sini saya sudah siapkan memang seperti biasa di sini menggunakan tegangan input 311 dan 50 Hz. Pada simulation controlnya juga menggunakan total temp 0,04, dan pada setiap gate di sini sudah saya atur semuanya frekuensinya itu adalah 50 Hz. Sudah saya atur. Nah, jadi penyarah gelombang penuh di sini menggunakan 4 buah SCR dan 1 buah bebannya atau 1 buah resistor. Nah, bisa dilihat di sini sudut penyalahan yang kita gunakan itu gate 1 dan gate 4 itu sama, dan gate 2 dan gate 3 itu sama. Sebelum saya simulasikan rangkaiannya, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerjanya. Seperti yang kita tahu, SCR merupakan salah satu komponen dari dioda yang dimana ada kaki anoda dan katodanya. Di sini pada saat dengan inputnya mengalir, dia tidak bisa melewati gate 3 dikarenakan bias maju. Selanjutnya tegangan atau arus akan melewati gate 1, kemudian gate 2 nya dilewati, tidak bisa melewati gate 2, langsung ke beban. Pada beban itu langsung berpindah ke gate 4 dan juga ke gate 3, dan ini begitu seterusnya. Pada gate 4 itu arusnya terbagi lagi, itu ke tegangan AC dan langsung ke beban lewati gate 2. Seperti itu seterusnya. Oke, baiklah, langsung saja kita simulasikan rangkaiannya dengan mendapatkan gelombang tegangan input, gelombang gate 1,
gelombang pada gate 2. Oke. Selanjutnya gelombang pada gate 3, gelombang pada gate 4, dan gelombang pada tegangan keluaran yang dihasilkan dari beberapa gate yang dilalui oleh arus. Jadi di sini kita menggunakan sampel sudut penyalaan, yang dimana sudut gate 1 baru akan aktif apabila sudutnya itu sudah mencapai 45 derajat. Nah, jadi sisanya baru akan menyala, gate 1 dan gate 4. Karena bisa dilihat pada tabel tadi, gate 1 dan gate 4 itu sama. Bisa dilihat dari penyaraan dari setiap gate. Gate 1 akan aktif pada tegangan plus, dan gate 2 akan aktif pada tegangan minus pada AC. Tapi sebenarnya ini bukan tegangan minus. Pada rangkaian di situ sudah menjadi plus karena disearahkan oleh SCR. Karena di sini SCR pada gate 2 dan gate 3 yaitu adalah 0 derajat, maksud saya 180 derajat dari 360 derajat. Bisa dilihat 180 derajat yaitu tegangan minusnya, yaitu tegangan terbaliknya dari bundaran penuh. 180 derajat dari 360 derajat, maka 180 derajatnya itu akan aktif gate 2 dan gate 3 nya. Makanya gate 2 dan gate 3 nya itu akan aktif ketika tegangan yang dihasilkan dari AC itu minus. Seperti ini, dia aktif full. Nah, pada tegangan output yang dihasilkan, pemotongan gelombang itu hanya terjadi pada saat gate 1 dan gate 4. Makanya gelombang yang dihasilkan dari tegangan output itu terpotong pada saat gelombang pertama dan gelombang ketiga. Bisa lihat seperti ini. Dan bisa juga kita lihat tegangan inputnya yaitu sama 220, dan tegangan output yang dihasilkan di sini adalah sebesar 214 DC. 214 tegangan DC ya. Oke, selanjutnya yaitu dengan mengubah sudutnya. Untuk menghemat waktu kita gunakan sudut 0-180, dalam artian sudutnya akan aktif langsung tanpa terpotong. Begitu juga dengan gate 2 dan gate 3 nya itu langsung akan aktif tanpa terpotong. Di sini kita ubah sudutnya dari yang 45 menjadi 0. Rubah jadi yang 1 dan 4 nya itu adalah 0-100 dari 180 derajat, artinya 180 derajat penuh SCR akan hidup. Oke, langsung saja kita jalankan simulasinya. Nah, jadi bisa dilihat pada penyarahan gelombang penuh di sini apabila SCR nya itu disejajarkan, dan gate 1 gate 4 itu adalah jumlah derajat full dari tegangan yang seharusnya dihasilkan, maka tegangan output yang dihasilkan gelombangnya seperti ini. Jadi gelombangnya itu adalah plus semua, tidak ada gelombang minus yang dihasilkan seperti dengan AC. Jadi tegangannya itu sudah searah, dan semua gelombangnya ini adalah plus. Nah, selanjutnya langsung saja kita lihat tegangan yang dihasilkan itu 220 volt pada tegangan input, dan tegangan output yang dihasilkan juga sama, yaitu sebesar 220 volt. Tetapi yang membedakan antara tegangan keluaran dan tegangan input di sini, pada tegangan input itu adalah tegangan AC, dan tegangan keluaran dari yang dihasilkan yaitu adalah 220 volt tegangan DC. Jadi tegangan yang dihasilkan sempurna. Oke, selanjutnya yaitu dengan menambahkan 300 mF kapasitor.
Di percobaan penyara setengah gelombang 330 milifarad ini menghasilkan gelombang yang rata, tidak ada 0 volt lagi yang dihasilkan. Jadi gelombang yang dihasilkan itu rata. Bahkan tegangan keluarnya itu melebihi tegangan inputnya, atau terjadi kenaikan tegangan dengan menambahkan kapasitor. Tapi apakah kapasitor ini juga berpengaruh pada penyearah gelombang penuh? Mari kita lihat ya. Oke, kita tambahkan komponen kapasitornya di sini di belakang beban. Lanjutnya kita rubah nilainya di sini menjadi 330 milifarad. 300 milifarad ini merupakan jumlah kapasitor yang lumayan besar ya, dibandingkan yang mikro sebelumnya. Oke, langsung saja kita sebelum itu kita lihat di sini menggunakan sudut penyalaan 0-180, gate 1, gate 4 dan 180 dari 360 derajat pada gate 3 dan gate 2. Langsung saja kita jalankan simulasinya. Oke, baik. Jadi bisa dilihat dari tegangan yang dihasilkan, gelombang-gelombang yang dihasilkan itu pada gate 1 aktif, gate 2 aktif pada tegangan minus, gate 3 aktif pada tegangan minus juga, gate 4 akan aktif pada tegangan plusnya saja. Itu gate 1 dan gate 4 akan aktif pada tegangan plus pada tegangan AC. Nah, bisa dilihat dengan menambahkan komponen kapasitor, maka kapasitor akan mengisi dulu sehingga terjadi tegangan akan naik secara perlahan dikarenakan kapasitor sedang mengisi tegangannya. Dikarenakan tidak ada tegangan minus, maka kapasitor akan menjadi lebih tinggi dari tegangan sebelumnya. Selanjutnya kita akan periksa berapa tegangan yang dihasilkan. Jadi tegangan yang dihasilkan pada percobaan ini dengan menggunakan komponen kapasitor sebesar 330 milifarad, yaitu sebesar 300 volt. Itu lebih besar dibandingkan dengan inputnya. 330 volt ini sudah menjadi tegangan DC dikarenakan tidak ada arus bolak-balik, dan di sini merupakan arus searah yang dihasilkan dari tegangan outputnya. Oke, baiklah. Mungkin itu saja percobaan 3 dari saya, yaitu tentang percobaan penyarah setengah gelombang dengan menggunakan kapasitor dan tanpa kapasitor, dan penyarah gelombang penuh dengan menggunakan kapasitor dan tanpa kapasitor. Jadi kesimpulan yang dapat diraih yaitu pada sudut penyalaan itu berhubungan dengan tegangan keluarannya saja, sedangkan tegangan inputnya tidak. Tetapi sudut penyalaan ini akan aktif apabila tegangan inputnya itu adalah plus. Tetapi pada percobaan penyearah gelombang penuh, tegangan input minus itu gate-nya tetap akan aktif dikarenakan sudah disearahkan, gelombang minusnya sudah disearahkan menjadi gelombang plus pada SCR yang dihasilkan di gate 3 dan gate 4. Bisa lihat di sini. Jadi semuanya itu adalah tegangan plus. Jadi sudut gate-nya baru akan aktif apabila 180 derajat, 360 derajat, dan 180 derajat, 360 derajat tegangan minus. Jadi tegangan yang dihasilkan pada saat melewati gate di sini adalah tegangan plus juga. Makanya tegangan yang dihasilkan adalah tegangan DC. Jadi pada saat dengan menambahkan kapasitor, pada saat kapasitor mengisi daya pada gelombang penuh ini, karena dia tidak ada tegangan minusnya atau dia tidak dihentikan
disuplai dayanya pada kapasitor. Makanya kapasitor ini menghasilkan tegangan lebih tinggi pada tegangan inputnya. Seperti itu. Demikian dari saya. Mungkin ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.